Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 9 September 2022 dalam pekan biasa ke-23 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Teresia Suminto, Mazmur dilantunkan oleh Lucia Andri, dan renungan ditulis oleh Christina Niko. Selamat menekuni sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau memberikan kepada kami firman-Mu. Firman-Mu telah menjadi manusia dan kini menjadi bentuk kehadiran-Mu di tengah kami. Utuslah Roh Kudus yang Kau janjikan sebagai penghibur, yang mengajarkan kami makna firman-Mu itu. Kiranya inspirasinya membantu kami memahami firman yang telah ditulis dengan inspirasi ilahi. Jadikan pula kami melalui hembusan roh-Nya, tanah-tanah yang subur bagi pertumbuhan firman-Mu, hingga menghasilkan buah berkelimpahan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Bab 9 ayat 16 sampai 19 dilanjutkan ayat 22b sampai 27. Saudara-saudara, memberitakan Injil bukanlah suatu alasan bagiku untuk memegahkan diri, sebab bagiku itu suatu keharusan. Celakalah aku bila aku tidak memberitakan Injil. Andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, maka pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditangguhkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sebab sekalipun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba semua orang supaya aku dapat memenangkan orang sebanyak mungkin. Bagi semua orang aku menjadi segala-galanya supaya sedapat mungkin memenangkan beberapa orang di antaramu. Segala-galanya itu kulakukan demi Injil, agar aku mendapat bagian di dalamnya. Tidak tahukah kalian bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu, larilah begitu rupa, sehingga kalian memperolehnya. Tiap-tiap orang yang mengikuti pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku berlari bukan tanpa tujuan, dan aku bertinju bukan dengan memukul sembarangan. Sebaliknya, aku melatih dan menguasai tubuhku sepenuhnya. Jangan sampai aku sendiri ditolak sesudah memberitakan Injil kepada orang lain. Demikianlah sabda Tuhan.
dan ragaku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Betapa menyenangkan tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Bahkan burung pipit mendapat tempat, dan burung layang-layang mendapat sebuah sarang, tempat mereka menaruh anak-anaknya. Pada mezbah-mezbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Betapa menyenangkan tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu, yang memuji-muji Engkau tanpa henti. Berbahagialah para peziarah yang mendapat kekuatan daripada-Mu, yang bertolak dengan penuh gairah. Betapa menyenangkan tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Sebab Tuhan Allah adalah benteng dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikannya dari orang yang hidup tidak bercela. Betapa menyenangkan tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Alleluia, 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 alleluia. Sabda-Mu ya Tuhan adalah kebenaran. Kuduskanlah kami dalam kebenaran. Alleluia, 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 alleluia. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 6, ayat 39 sampai 42. Pada suatu ketika, Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Mungkinkah seorang buta membimbing orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang sudah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak kau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar dalam matamu," padahal balok dalam matamu tidak kau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu,
maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudara. Demikianlah sabda Tuhan. Memberitakan Injil. Renungan dibawakan oleh Mary Melinda. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Bacaan pertama hari ini sangat tajam dan penuh dengan pemikiran mendalam bagi si penulis sendiri. Rasul Paulus membagikan sharing imannya sambil memperingatkan dirinya sendiri dan sekaligus para pembacanya. Saudara-saudara, memberitakan Injil bukanlah suatu alasan bagiku untuk memegahkan diri, sebab bagiku itu suatu keharusan. Celakalah aku bila aku tidak memberitakan Injil. Kalimat pembuka itu sangat tajam, seperti pisau bermata dua. Di satu sisi ia menegur para pewarta iman untuk tidak berbangga hati atas pewartaan Injil yang mereka lakukan. Namun di sisi yang lain, ia menegur umat yang merasa malu atau takut, bahkan merasa tidak perlu untuk mewartakan Injil. Setelah merenungkan bacaan pertama, mungkin beberapa dari kita merasa tergelitik dan tergerak hati untuk melakukan tugas pewartaan Injil yang menjadi keharusan bagi kita. Tapi kita harus mulai dari mana? Karena mungkin kita tidak memiliki banyak pengetahuan tentang kitab suci. Bahkan membuka atau membacanya pun jarang. Bagaimana harus memberitakan Injil ketika kita tidak tahu isi Injil itu? Memang bentuk pemberitaan Injil bisa bermacam cara, yaitu lewat pengajaran, lewat tingkah laku sehari-hari yang bisa dijadikan teladan, lewat sikap kita ketika berseteru dengan orang lain, lewat perhatian dan ucapan kita kepada sesama, dan lain-lain. Namun kembali lagi, jika kita tidak mengetahui isi dari Injil, apa yang harus kita jadikan dasar dalam melakukan hal-hal tersebut? Ketika kita dihina berulang kali, apa yang harus kita lakukan? Mendiamkan? Membalas? Menjauhi? Mendoakan? Dan jangan lupa, sikap yang kita lakukan dalam merespon hal tersebut bisa menjadi salah satu bentuk pemberitaan Injil praktis berupa teladan hidup. Dalam Injil hari ini dikatakan, mungkinkah seorang buta membimbing orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Jangan sampai kita menjadi seorang pewarta Injil yang tidak mengetahui dengan pasti isi Injil yang menjadi dasar dari pewartaan kita. Sekarang, setelah mengetahui kewajiban atau tugas utama kita sebagai umat Kristiani, mari kita mulai dengan langkah pertama, yaitu dengan tekun dan rajin membaca kitab suci, serta mengenali seperti apa ajaran Yesus dan pribadi Yesus, sehingga kita bisa lebih teguh dalam melakukan pemberitaan Injil tanpa terombang-ambing oleh pendapat dunia. Saat ini, kita pun sangat beruntung dapat memperoleh pelbagai pengajaran dari pengajar-pengajar yang kompeten melalui media sosial.
Kita mohon agar rahmat Allah senantiasa menerangi hati dan budi kita. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, terima kasih atas hari ini. Terima kasih atas pengajaran-Mu yang lembut dan tegas, yang mengingatkan kami lewat firman-Mu. Bapa, kami mohon rahmat-Mu bagi kami. Rahmat ketekunan untuk boleh membaca kitab suci dengan sepenuh hati, jiwa raga kami. Bantu kami agar kami tidak mudah tergoda oleh hal yang bisa mengalihkan perhatian kami dari membaca firman-Mu. Doa ini kami panjatkan dengan perantaran Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.